Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi teman-teman. Di sini kami dari kelompok 4 akan membawakan video mengenai komunikasi pada anak dengan penyalahgunaan nafsa. Saya Francisca Octaviani sebagai suster yang pertama. Saya Sinja Maratana Putri sebagai dokter. Saya Darmawan Winisana sebagai anak. Saya Juliania Rahma sebagai perawat tua. Saya Agra Asmalda sebagai tante. Selamat menyaksikan. Cerita berawal ketika Wawan mengalami stres berat akibat masalah keluarga, yaitu ditelantarkan oleh kedua orang tuanya akibat perceraian. Akibat dari kejadian itu, Wawan frustasi sehingga nekat mengkonsumsi obat-obat terlarang yang telah diberikan oleh orang dewasa di lingkungannya. Karena Wawan belum mengetahui obat terlarang itu, sehingga Wawan mengkonsumsi dan membuatnya kecanduan, dan segala hal dilakukan oleh Wawan untuk mendapatkan obat tersebut. Sementara itu, tante pasien yang mendampingi hanya bisa menangis melihat keponakannya yang malang. Suatu ketika, tante Wawan masuk ke dalam kamar menemukan Wawan yang sudah tergeletak dengan keadaan tidak sadarkan diri. Kemudian, tante membawa Wawan ke rumah sakit. Suster! Kalau keponakan saya, suster! Oke, baik, Ibu. Setelah menunggu selama 30 menit, akhirnya suster keluar dari ruangan. Suster, gimana keadaan keponakan saya, Sus? Ibu yang sabar ya, kami akan menolong keponakan ibu semaksimal mungkin. Saya harap ibu bisa mengendalikan diri ibu. Iya, Sus, baik. Sementara itu, dokter dengan dua suster berkolaborasi untuk menangani klien. Setelah beberapa saat, anak pun dibawa ke ruang rawat inap dan hasil pemeriksaan pun menunjukkan bahwa klien mengalami gangguan perubahan proses keluarga berhubungan dengan ketidakmampuan keluarga dalam merawat anggota keluarga, terutama penggunaan nafzah. Permisi, dokter. Permisi dokter, selamat Iya, pagi. Sus. Pagi. Perkenalkan, saya Suster Dwi di sini yang merawat pasien dari Ananda Wawan. Baik, Sus, ada apa? Oh iya, baik. Saya izin melaporkan berita terkait pasien Ananda Wawan bahwa beliau dirawat di ruang kulit nomor 18. Terkait kejiwaannya masih perlu pengobatan yang lebih lanjut dan direhabilitasi. Bagaimana ya, Dok? Baik, suster. Untuk keadaan kejiwaan seperti itu masih sangat wajar untuk terjadi. Maka dari itu sekarang coba boleh dipanggilkan salah satu anggota keluarganya mungkin untuk saya beri penjelasan. Oke, baik, Dok. Permisi ya, Dok. Ya, Sus. Ibu dengan keluarga Ananda Wawan? Iya, benar, Sus. Oke, baik. Ibu bisa ikut dengan saya ke ruangan dokter untuk dokter menjelaskan keadaan kondisi Iya, baik, pasien. Sus. Silakan. Permisi, selamat pagi, Dok. Pagi, Oh, Sus. ini- Silakan duduk, Bu. Ini Selamat anggota pagi, keluarga Dok. dari Ananda pasien Wawan. Dok, sebenarnya apa yang terjadi dengan keponakan saya, Dok? Sehingga keponakan saya bisa jadi seperti itu, Dok. Ibu tidak perlu khawatir. Tentunya yang dialami oleh keponakan ibu itu adalah hal yang wajar, Bu. Saat orang kehilangan orang tuanya atau kehilangan orang disayang. Nah, saat ini keponakan ibu hanya membutuhkan kasih sayang yang lebih, pengawasan yang lebih. Juga jangan sampai perbuatannya itu terulang kembali ya, Bu. Nah, Ibu, sekarang Ibu tidak perlu khawatir, kami akan memberikan yang terbaik untuk keponakan Ibu. Ibu bantu doanya aja dan dukungannya. Kami akan berbuat yang terbaik sebaik mungkin ya, Bu. Ini akan merehabilitasi keponakan Ibu untuk beberapa waktu ya, Bu. Baik, Dok. Jika memang itu yang terbaik untuk keponakan saya, maka lakukanlah ya, Dok. Keesokan harinya, suster 1 dan suster 2 ke ruangan anak Wawan untuk membantu perawatan klien. Selamat pagi adik. Perkenalkan, nama saya Suster Siska yang berdinas pada pagi hari ini dari jam 8 sampai jam 2 siang nanti. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama teman saya. Ya, perkenalkan, di sini saya Suster Dwi juga yang merawat Ade dari pukul 8 hingga pukul 2 siang nanti. Nah, iya, kita di sini akan membantu perawatan Ade. Ade namanya siapa? Ade senang dipanggil apa? Tidak.
Pasien pun mengamuk dan suster 1 memanggil dokter. Kemudian, dokter dan suster 1 kembali ke ruangan lalu ditangani oleh dokter dengan memberikan suntikan penenang. Tidak, tolong kembalikan tolong, tidak. Terus bagaimana ini sus? Ini semua karena perlakuan ego orang tuanya. Saya tidak sanggup sus melihat keponakan saya terjadi seperti itu. Ibu yang sabar ya, ibu jangan lemah, ibu yang harus Yesus, kuat. baik. Kalau ibu lemah, siapa yang akan menguatkan keponakan ibu? Saya harap ibu bisa tenang. Kami akan berusaha semaksimal mungkin ya ibu. Baik sus, terima kasih sus. Ya. Lalu pada pertemuan kedua, suster 1 dan suster 2 mencoba kembali mendekati anak Wawan. Selamat pagi Ade, saya Suster Siska yang berdinas pada pagi hari ini. Saya ditemani oleh Suster Dwi. Oke, baik. Ade namanya siapa? Nama aku Wawan. Boleh dilihat dulu. Iya, dia. Oke, Ade Wawan Wawan ya. hari ini tidurnya nyenyak enggak? Perasaan aku berbeda sus. Berbeda. Berbedanya? Badannya pada sakit semua. Badannya pada sakit semua ya? Tidur juga nggak bisa. Nggak bisa. Nah, karena sekarang jamnya makan siang, Ade Wawan makan ya? Iya, ini udah suster bawain makanan. Nah, tuh dia udah dibawain makanannya loh. Biar Ade nggak sakit perut. Dimakan ya makanannya. Nggak mau Ade mau disuapin oleh siapa? sama tante. Mau sama tante? Suster panggilin dulu ya. Perawat pun akhirnya memanggil keluarga pasien untuk menyuapi keponakannya sambil mengajak keponakannya berbincang-bincang. Oke Ibu, ini ada makanan karena si Dewawan sudah waktunya makan siang. Baik sus. Wan, kamu makan yang banyak ya. Tante nggak mau lihat kamu seperti ini lagi. Tante mau kamu kayak seperti biasanya, Wan. Sebelumnya apa sih yang membuat kamu seperti ini? Boleh kamu ceritakan kepada tante, Wan? Mau cerita sama tante nanti disampaikan ke mama sama papa. Lalu jika kamu tidak ingin bercerita kepada tante, kamu ingin bercerita kepada siapa, Wan? Aku mau cerita sama suster Siska dan Wi. Baiklah. Sus, karena keponakan saya tadi tidak ingin bercerita kepada saya, maunya dengan suster, silakan suster bisa membujuknya untuk bercerita ya, Sus. Ya Ibu, untuk saat ini kita kabulkan dulu ya Ibu permintaannya. Iya, Sus, baik. Nah, baik saya ke Ade Wawan dulu Iya, ya. Sus, silakan. Ade Wawan, tadi katanya mau bercerita ya sama suster ya. Nah, Aku mau cerita tapi besok ya suster. baik, besok kita kan bercerita tapi di ruang konsultasi ya, Oke suster. agar lebih nyaman adanya. Nah kalau begitu kita ketemu lagi besok. Baik suster. Keesokan harinya saat tiba waktunya anak Wawan untuk melakukan konsultasi dengan perawat konselor untuk membahas kejadian anak Wawan yang menggunakan salah satu obat-obatan terlarang ini. Anak Wawan mendatangi perawat konselor ditemani oleh ibunya untuk memungkinkan bahwa konsultasi dan rehabilitasi dapat berjalan dengan baik. Halo Ade, selamat pagi. Pagi suster. Gimana kabarnya hari ini? Sudah enakan? Sudah enakan ya? Nah, Ade tahu kan kita hari ini mau ngapain? Tahu. Ya benar, hari ini kita akan mau bercerita-cerita tentang perasaan Ade, terus apa yang dialami oleh Ade. Apakah Ade siap bercerita sama suster? Siap suster. Nah, baik. Sebelumnya Ade ini namanya siapa ya? Nama aku Wawan Muhammad. Wah, Wawan Muhammad ya? Ade kelas Iya. berapa? Kelas 5 SD. 5 SD. Kalau 5 SD berarti umurnya 12 tahun ya? Iya 12. 12 tahun ya. Ade sekolahnya di mana? Di SD Tadika Mesra 2 suster. Oh, di Ade SD Tadika Mesra ya? Nah, kelas 6. Ade cita-citanya apa? Jadi polisi. Jadi apa? Polisi. Polisi. Wah, yang rajin belajar ya. Semoga cita-citanya tercapai. Nah, suster mau nanya nih, kenapa Ade bisa mengkonsumsi obat-obatan itu? Ya, Wan, sekarang kamu boleh ceritakan kepada suster Siska, karena kemarin kan kamu bilang tidak ingin bercerita kepada tante. Nah, sekarang kamu ceritakan semuanya kepada suster. Ya suster, jadi awalnya saya bosan di rumah melihat
orang tua saya berantem dulu. Lalu Setelah itu saya juga suka dimarahi sama mama sama papa saya, padahal saya nggak tahu saya salah apa. Terus saya lari aja ke kamar, kunci diri. Saya sedih suster, saya nangis. yang sabar ya adek. Nah, lalu adek pertama kali mencoba obat-obatan itu di mana? Saya mencobanya di kamar suster. Di kamar. Lalu bagaimana caranya adek bisa mendapatkan obat-obatan tersebut? Dari teman saya suster. Dari teman adek ya? Iya. Diajakinya seperti apa? Di lingkungan saya kan banyak abang-abang suster, usianya juga sudah jauh berbeda dengan saya. Dia juga mempunyai masalah seperti saya. Lalu saya mencobanya dan saya dikasih obat suster, permen. Seperti permen ya? Kasih obatnya. Nah, adek pada saat pertama kali itu mencobanya bersama teman-teman adek tidak? Iya, saya mencoba sendiri. Oh tidak, sama sendiri aja ya di kamar ya? Nah, Iya sus, jadi karena keponakan saya ini kan sering melihat orang tuanya berantem dan dia kadang suka disalahkan, jadi dia menjadi anak yang jarang keluar, sering ada di kamar seperti itu sus. Dan kita juga nggak tahu kalau selama di kamar dia ternyata mengonsumsi obat-obatan yang hingga jadi seperti ini. baik. Lalu gimana nih? Ada keadaannya setelah tidak mengkonsumsi obat-obatan tersebut? Keadaannya saya seperti bingung suster. Bingung. Ya, biasanya sudah tidak sadar, sekarang saya belum beradaptasi mungkin ya suster. Iya. Oke, suster akan ceritakan ya atau memberitahu bahwa efek samping dari obat-obatan yang dikonsumsi oleh Ade Wawan ini. Jadi obat itu banyak sekali efek sampingnya dan juga bahaya untuk tubuh kita. Yang pertama, Ade Wawan bisa mudah lupa, terus tidak bisa berpikir rasional, terus tidak bisa mengendalikan emosi seperti marah, cepat tersinggung, dan juga ada efek ada jadi malas kerja atau malas belajar, malas beraktivitas. Kan ada tadi cita-citanya mau menjadi polisi ya. Nah, kalau ada yang mengkonsumsi obatan tersebut, jadi ada kan malas belajar, apakah cita-cita tersebut akan tercapai? Tidak. Nah, tidak kan, maka untuk saat ini Ade direhabilitas ya di sini agar Ade bisa cepat pulih dan kita juga memaksimalkan pemantauannya. Nah, Ibu, apakah Ibu setuju kalau Ade Wawan ini direhabilitas? Baik sus, apapun tindakannya yang akan dilakukan untuk keponakan saya setuju sus. Nah, kalau Ibu setuju, Ibu bisa tanda tangani formulir ini ya Ibu. Iya baik sus. Sudah sus. Nah, kalau sudah, Ade selama beberapa hari Ade tinggal di sini ya untuk pemulihan. Semoga nanti keluar dari rumah rehabilitasi ini Ade bisa menjadi seperti semula lagi. Nah, sebelum kita akhiri cerita-cerita ini, apakah ada yang ingin ditanyakan oleh Ibu dan Ade? Tidak ada suster. Tidak ada. Nah, udah paham ya Ibu dari efek samping dari obat tersebut. Semoga Ade Wawan tidak mempunyai keinginan untuk mengkonsumsi obat-obatan tersebut. Iya. Nah, kalau gitu kita akhiri, kurang lebihnya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya sus atas penjelasannya. Ya, Saya permisi. Iya. Setelah sang ibu sudah menandatangani inform consent yang sudah diberikan, sang anak pun sudah mulai dilakukan rehabilitasi di panti tersebut. Setelah 3 bulan berlangsung, sang anak pun banyak menunjukkan pemulihan pada dirinya dengan cepat. Lalu, anak pun pulang dengan aman dan tanpa lagi terpengaruh untuk mengkonsumsi obat-obatan terlarang lagi.